Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kaifa halukum jami'an? Bikhairi walhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ada yang tidak hadir mungkin hari ini? Ada Ustaz. Oke. Ada yang sakit? Ada Ustaz. Oke, siapa namanya? Ustaz. Oke. Berikutnya Sonia. Oke, yang lain? Oke. Baik, mudah-mudahan yang sakit segera Allah berikan kesembuhan ya. Dan kita yang sehat mudah-mudahan bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya. Baik, mungkin sebelumnya kita buka pelajaran kita kembali dengan sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas pimpin lagi berdoa. Istaiz Ikra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustaz. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk lebih berkahnya kegiatan pembelajaran kita awali kembali membaca surat Al-Kahfi ya. Nah, oke, kita baca bersama-sama, silakan perhatikan Al-Qur'annya dan di layar depan juga sudah ada. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Sadaqallahul azim. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke materi qawaid bab 3 ya. Bab 3 dengan tema Asy-Syi'rul Arabi ya. Qawaidnya sekarang berkaitan dengan isim tafdhil ya. Oke. Kemarin dalam teks hiwar kita sudah membaca juga ya tentang syair Arab ya. Nah, coba apa saja tujuan syair Arab itu kira-kira? Yang pertama kemarin ya berupa Pujian. ya pujian untuk memuji seseorang.
Nah, yang kedua Ratapan. ratapan menunjukkan rasa kesedihan, ya. Yang ketiga rayuan, apa? Romantisme, ya. Nah, kemudian ada yang keempat penyemangat, ya. Nah, kemudian kita tahu dari 4 tujuan syair tadi, yang paling terkenal dan banyak tersebar itu adalah syair Ujian. Ya, salah satunya adalah Qasidah Al-Burdah, ya, yang dikarang oleh Imam Al-Busiri. Ya. Nah, nanti dalam pembelajarannya kita juga akan melihat contoh-contoh isim tafdil nanti yang ada dalam teks keyword tadi. Ya. Oke. Nah, kemarin Ustaz sudah bagi beberapa kelompok. Nah, sekarang Ustaz akan mengajukan masalahnya. Ya. Nah, coba kamu perhatikan gambar ini. Ada 2 orang, yang satunya lebih tinggi dari yang satunya. Ya, yang laki-laki sang kakek lebih tinggi dari sang neneknya. Ya. Nah, gambar kedua. Nah, ada 2 orang, ya, dokter dan seorang mahasiswa. Ya. Mana yang lebih gemuk kira-kira? Ya, berarti kalau kita buat kalimat perbandingan dalam bahasa Indonesia, nanti dokter lebih gemuk daripada mahasiswa. Oke. Kemudian, nah ini sebuah masjid di Turki, ya. Kira-kira apa kalimat perbandingan yang bisa kita buat dengan masjid ini? Yang nyata. Ya, mungkin ukurannya atau menaranya, ya, atau keindahannya. Nah, misal, ya, masjid ini adalah masjid terbesar di Turki. Ya. Contoh berikutnya. Nah, ada rumah dan mobil, ya. Mana yang lebih besar? Rumah. Nah, rumah lebih besar dari mobil. Ya. Nah, jadi berdasarkan gambar-gambar tadi, ya, masalahnya adalah bagaimana cara mengungkapkannya dalam bahasa Arab. Ya. Nah, salah satu caranya nanti adalah dengan menggunakan isim tafdil. Nah, oleh karena itu kamu minta, ya, mampu nanti menjelaskan bagaimana konsep isim tafdil itu. Ya, apa pengertiannya, apa wazannya, atau polanya, kemudian syarat dan ketentuan yang berlaku pada isim tafdil. Ya. Oke. Nah, sekarang kan kelompoknya sudah ada, silakan masing-masing kelompok nanti berdiskusi, ya, dan sambil melihat tayangan yang akan ditampilkan berikut ini. Ya. Ada penjelasan terkait isim tafdil. Ya. Silakan diperhatikan dulu. Ismut tafdil huwa ismun mushtaqun minal fi'li. Isim tafdil adalah isim yang diambil dari bentuk kata kerjanya. Liyadulla ala anna syai'aini, yang menunjukkan bahwasanya 2 hal ishtaroka, memiliki kesamaan, min sifatin wahidin, dari sifat yang sama, wazada ahaduhuma, dan salah satunya memiliki kelebihan alal akhar, dari yang lain, fitil kasifat, pada sifat tersebut. Isim tafdil ini digunakan Baiklah nana sekalian, karena kami kelas 12. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi. Yang pertama ada af'alu. Ya, berarti kita tambahkan hamzah di awalnya. Ya. Dan fa ain lam ini mewakili huruf aslinya. Ya, 3 huruf. Nah, contoh ahsanu, ya, artinya lebih baik atau yang terbaik, ya. Nah, kemudian ada fo'la, ini untuk bentuk muannasnya, ya. Nah, ada tambahan alif maksurah di akhirnya.
Ya, ini namanya alif maksurah. Oke. Kemudian ini contoh-contoh ya dalam kalimat. Di sini ada afdalu, ada fudlan, ya. As-sayyaratu asra'u minad darajah. Mobil itu lebih cepat daripada sepeda, ya. Al-muallimatu aksarun nasi ilman. Guru itu manusia yang paling banyak ilmunya. At-tabibu afhamun nasi anisihah. Dokter adalah manusia atau orang yang paling paham tentang kesehatan. Oke, cut dulu. Syarat isim tafdil, ya. Pertama dibentuk dari fiil sulasi, ya, bukan rubai dan seterusnya. Sulasi itu fiil yang aslinya 3 huruf, ya. Fiil yang rubai tidak bisa kita buat menjadi isim tafdil, ya. Yang kedua, fiil itu berasal isim tafdil diambil dari fiil yang musbat, ya. Artinya kalimat positif, ya. Kemudian diambil dari fiil mutasarrif, ya, fiil yang bisa ditasrifkan. Oke. Ya, kemudian di samping buku-buku yang ada, kita bisa juga menggunakan internet sebagai sumber belajar, ya. Nah, contoh misalnya nanti kamu buka link ini, ya. Nah, linknya sudah saya kirimkan melalui grup WA kelas, ya. Dalam artikel ini nanti kamu juga bisa menemukan beberapa ketentuan-ketentuan terkait dengan isim tafdil, ya. Oke, cut dulu. Oke, ini contoh makalah, ya, makalah terkait isim tafdil oleh Syarifah Hanum, ya. Nah, di sini nanti ada pengertiannya, ya, pengertian isim tafdil, wazannya, kemudian syarat pembentukan isim tafdil dan kedudukan isim tafdil, ya, atau keadaannya. Oke. Nah, sekarang silakan diskusikan kembali dalam kelompoknya. Nanti hasil diskusinya dituliskan dalam bentuk peta konsep di kertas yang telah disediakan. Oke. Oke, nah ini sudah bagus, ya. Cuman kalau bisa ini dibuat seperti kayak awan atau persegi, biar lebih bagus tampilannya, ya. Ada mungkin yang ragu dari apa ini? Oke, nah contoh ini, ya. Kan ada dua formatnya, komparatif dan superlatif, ya. Komparatif itu artinya perbandingan. Contoh, ana atwalu minka, saya lebih tinggi dari kamu. Berarti kan membandingkan tinggi saya dan kamu, ya. Itu namanya komparatif. Kalau superlatif itu menunjukkan makna atau paling, ya. Huwa atwalu sulabi fi hadhil madrasah. Tinggal atulab. Ya. Dia adalah siswa tertinggi di kelas. Nah, itu kan superlatif. Ya. Oke. Oke. Nah, gimana kira-kira Nanda hasilnya? Oke. Nah, wazannya ada berapa tadi? Ada 2. Oke. Ada mungkin yang kurang dipahami atau ragu? Misalnya pemakaian tanda pemakaian huruf itu apakah kita harus bergantung pada tandanya atau hanya bergantung pada sebuah arti dari tanda isim tafdil tersebut, Ustaz? Ya. Jadi dalam menentukan isim tafdil itu penting kita lihat pertama dia tidak bertanwin, ya. Nah, fi'il kan juga tidak bertanwin. Contoh bagaimana kita membedakan ahsanu dengan ahsana misalnya.
Ya. Kalau ahsana itu fi'il madhi, artinya memperbaiki. Ya kan timbangannya af'ala. Itu adalah fi'il madhi, ya. Dan fi'il madhi itu kan baris akhirnya tetap af'ala, tetap dibaca af'ala. Kalau ahsanu ini ketika di awalnya ada huruf jar, misalnya bi, ya, bi ahsani. Nah, berubah baris akhirnya. Nah, seperti misalnya surat At-Tin, ya. Alaihissallahu bi ahsanil hakimin. Kan ahsani. Nah, jadi isim tafdil itu dia baris akhirnya itu berubah-ubah. Kalau fi'il dia tetap fi'il madhi. Ya. Oke, itu mungkin ya. Oke. Setelah pengertian dari tentang ini, kita akan membuat bahasa satu. Pertama adalah pengertiannya. Aku ingin ngirim Juga latih sih sebenarnya. Tabdil adalah cuci pertama. Cuci pak. Nah, boleh lihat di situ dari mana? dibaca. Tabdil adalah isim yang diambil dari fiil. Adalah isim yang diambil dari fiil yang menunjukkan bahwa ada dua hal. Yang Itu baru ada di Ya, melakukan si kerja menentukan Jawa yang benar yang tadi Min, ya lo, kita dikusik luar. di surat At-Tin ada juga itu kan. Alif lam, ulangi. Alif lam kaf ba ro, alif maksurah. Oke. Oh, itu aki baru bacanya. Tambah hilang dulu. Dia coba ulang. Ba ro alif maksurah. Ya yang tidak bertitik itu. Oke. Al-kubur. Nah, alif. Oke. gitu. Kaf ba ro. Oke, coba deh. Oh, berarti ulang dari awal buka aplikasi. Oke, cut dulu. Lah. Oke, nah mana? Nah, ini contohnya ya. Al-A'la. Nah, artinya yang maha tinggi. Nah, berarti kan superlatif namanya. Ya. Nah, ini lagi Al-Kubra. Nah, ini yang muannasnya. Ya. Nah, Al-Kubra bentuk muannasnya. Ya. Oke. Nah, sudah. Oke, coba klik cari. Ya. Nah, cari Al-Quran. Nah, ketik misalnya Al-Kubra. Nah, hurufnya ini alif, lam, kaf,
ba, ro, dan alif. Oke, klik cari. Nah, oke. Nah, yang lain tampak ya. Kata-kata Al-Kubra ada berapa dalam Al-Quran? Nah, ada 6 kali ya, yang tulisannya persis seperti itu. Al-Kubra ya. Ada di surat Toha, Ad-Dukhan, An-Najmu, An-Nazi'at, ya Nazi'at ada 2 kali dan Al-A'la. Al-A'la ya. Nah, ini adalah contoh isim tafdil yang muannasnya. Oke. Oke, ini kelompok 1 ya sudah selesai diskusinya. Dan nanti inilah hasilnya ya. Oke, sudah. Nah, silakan Febri Rozi ya jelaskan dengan singkat hasil diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai tentang isim tafdil. Perkara pertama adalah pengertian. Isim tafdil adalah isim yang diambil dari fi'il yang menunjukkan bahwa ada 2 hal yang bersekutu dalam satu bahasa. Akan tetapi yang satu melebihi yang lain dalam sifat tersebut. Yang kedua adalah syarat-syarat isim tafdil. Yang pertama, makna kata yang dipakai dapat diperbandingkan. Yang kedua, isim ini berbaris huruf fathah sukun, fathah dhammah atau disingkat dengan pola af'al. Yang ketiga, berasal dari kata dengan 3 huruf atau yang dikenal dengan isim halaki. Yang keempat, Oke. Terima kasih ya, Ro'iah ya, luar biasa. Berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Nah, ya, oke, terima kasih Febri Rozi, silakan kembali ke tempatnya. Ya, alhamdulillah ini hasil diskusinya lengkap ya. Ada pengertiannya, ada bentuknya, kemudian ada beberapa ketentuan isim tafdil ya. Ada syarat-syaratnya, ada contohnya dalam ayat Al-Quran, dan ada juga wazan isim tafdil ya. Oke, mudah-mudahan dengan demikian materi ini bisa kita pahami dengan baik ya. Oke ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita adakan evaluasi singkat ya. Nah, Ustaz sudah share link ini di grup WA. Nah, silakan kamu buka dan kita kerjakan dalam waktu lebih kurang 5 menit ya. Oke, silakan. Oke, coba sih. biar apa begini. Oke, yang lain di belakangnya. Tadi Lebih kali jawabnya lebih betul. Rekam. Oke, baik. Nah, ini saya review hasil post test tadi ya. Nah, dari 32 yang telah menjawab, nah nilainya ada di rentang ya, ada yang dapat 100, 80, 60 dan seterusnya ke bawah ya. Jadi ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah ya. Nah, oke, kita lihat contoh. Nah, soal ini ya.
Al-madhu huwa min ashharil agradis syi'ri wa aksariha intisyaran. Ismu tafdil fil jumlatis sabiqah. Apa kira-kira pertanyaannya? Temukan isim Isim perbandingan pada kalimat dalam kalimat di tersebut. Ya. Jadi pertanyaannya isim tafdil dalam kalimat di atas adalah, nah, ini kan ada berapa buah sebenarnya? Ya, pertama ada ashari, ya. Kemudian wa aksari. Kedua, ya, di pilihan jawabannya tadi adalah ashari, ya. Nah, kalau al-madhu jelas bukan, huwa bukan, agrad. Nah, jadi yang benar adalah ashari, ya. Oke, cut nih. Oke, baik. Sebelum kita tutup, saya minta salah seorang memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Silakan, Fitri Mulyani. Silakan. Baiklah, kesimpulannya, isim tafdil adalah isim yang diambil dari fiil yang menunjukkan bahwa ada dua hal yang bersekutu dalam satu sifat, akan tetapi yang satu melebihi yang lainnya. Adapun ketentuan dari isim tafdil yaitu yang pertama tidak bertanwin, yang kedua penggunaan isim tafdil dipakai untuk Oke, baik, berikan aplaus yang meriah untuk Fitri Mulyani. Dan juga tentunya aplaus yang luar biasa untuk kita semua. Ya. Oke. Nah, mudah-mudahan ya dengan kita mempelajari isim tafdil ini, kita lebih mendalam dalam memahami ayat Al-Qur'an. Ya. Nah, misalnya ketika kita baca kalimat waladzikrullahi akbar, kan sering dibaca oleh khatib, ya. Dan sungguh mengingat Allah itu pahalanya sangat besar, ya. Nah, itu kan ada isim tafdilnya akbar, ya. Nah, itu contoh, ya, aplikasinya dalam kehidupan kita. Baik, Anda sekalian, mungkin itulah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Oke, syukran kasiran ala imamikum jami'an. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.